seperti yang kau kehendaki. Jika tanpa kau di sisiku, oh kulangkahkan kakiku kini, berlari mendekat padamu selalu, dan takkan ku mau jauh lagi dari hadiratmu. Tiada yang dapat menggantikanmu, selalu yang terutama dalam hidupku. Oh selalu dirimu. Takkan sanggup ku jadi seperti yang kau kehendaki, jika tanpa kau di sisiku. Oh kulangkahkan kakiku kini, berlari mendekat padamu selalu, dan takkan ku mau jauh lagi dari hadiratmu. Tiada yang dapat menggantikanmu, selalu yang terutama dalam hidupku. Oh selalu dirimu. Mari sejemput berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita tepuk tangan. Kita memuji nama Tuhan. Kita bermazmur menyenangkan hati Bapa. Haleluya. Kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan, hadiratnya kekal, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya. Kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan, hadiratnya kekal, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya. Petik gambus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni baru
bersorak hosana. Glory bagi Sang Raja. Batik gabus kecapi. Haleluya. Undang jiwa semua bunyi-bunyian. Iringi kidung pujian bersama bersorak. Bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Bapa kita yang di surga. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami ingin merenungkan kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan sepanjang hidup kami. Kami mau nyatakan Engkaulah Allah kami yang hidup. Kau puaskan haus jiwa kami. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Ku gores jiwaku untuk mencintaimu.
Kami rindu menjalin cinta kami yang sesungguhnya dan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya cinta-Mu yang abadi atas hidup kami Tuhan, kekal selamanya. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan-Mu sampai saat ini atas hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua atas anugerah Tuhan, atas kasih setia-Mu yang Kau nyatakan atas hidup kami sampai saat ini Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh menikmati hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kamilah orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sore dan malam hari ini kami rindu belajar dari kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami butuh kebenaran-Mu menuntun langkah kami Tuhan. Karena kami percaya dan kebenaran firman-Mu lah yang mampu mengubah hidup kami, yang mampu memulihkan kami, yang mampu Tuhan menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami, melepaskan dan membebaskan kami dari ikatan dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, urapi dan berkati kami semuanya Tuhan. Hamba-Mu hanya alat-Mu sore dan malam hari ini Tuhan. Engkau sendiri yang mengurapi dan memberkati hamba-Mu, menaruhkan isi hati-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu saat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kembali saya dipercayakan oleh Ibu Gembala membagikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya renungkan dalam kehidupan kita, hidup itu adalah pilihan. Tuhan selalu memberikan pilihan buat kita. Tuhan selalu menawarkan. Mau berkat, mau kutuk, semua ada pilihan di tangan kita. Mau hidup kekal dan kebinasaan, semua ada di tangan kita. Tuhan hanya menawarkan. Kembali kepada kita pribadi, kita mau memilih berkat atau kita mau memilih kutuk. Kita mau memilih hidup yang kekal kita atau memilih hidup kebinasaan. Semua ada di tangan kita. Saya merenungkan Bapak Ibu Saudara, saya merasa anugerah Tuhan luar biasa atas hidup saya, bahkan penyertaan Tuhan hari ini sampai saat ini luar biasa atas hidup saya. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan nanti Maret pas hari Paskah saya melayani Tuhan sudah 22 tahun dan saya ikut dengan Ibu Gembala yang kita sebut Mami. Sudah 22 tahun saya mengabdi hidup saya buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya meninggalkan semuanya, saya meninggalkan semua keluarga, saya tinggalkan semuanya, saya tinggalkan. Itulah saya katakan keputusan saya yang kemarin menentukan hidup saya hari ini. Keputusan kita hari ini menentukan hidup kita ke depan Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi keputusan kita hari ini itu yang akan kita jalani untuk besoknya. Keputusan saya yang kemarin ini yang sedang saya jalani Bapak Ibu Saudara. Keputusan saya untuk melayani Tuhan, keputusan saya memberi hidup buat Tuhan, mengabdi buat Tuhan, hari ini saya jalani Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang saya rasakan selama saya dalam melayani Tuhan atau saya memberi hidup saya buat Tuhan, saya mengabdi buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang selalu berharap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita Bapak Ibu Saudara. Saya melayani Tuhan, banyak tantangan, banyak permasalahan yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Memang gak mudah. Keputusan yang saya ambil ada banyak resiko. Setiap keputusan yang kita ambil pasti ada resikonya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita melihat ada Tuhan di hadapan kita, pasti kita akan mendapatkan hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, pelayanan ini saya sudah tahu semuanya. Yang sering Ibu Gembala katakan, saya adalah salah satu saksi hidup dalam pelayanan ini Bapak Ibu Saudara. Pelayanan ini sudah mengalami kesuksesan, kejayaan pelayanan ini sudah dirasakan semuanya Bapak Ibu Saudara sampai hari ini. Kita melayani orang sudah banyak sekali Bapak Ibu Saudara, pelayanan di mana-mana, di desa, di mana membaptis orang dan lain sebagai pelepasan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya pelayanan dipercayakan
oleh Ibu Gembala. Saya sering pelayanan di luar. Saya pelayanan baptisan, pelayanan pelepasan, atau pelayanan orang sakit. Saya selalu dipercayakan. Bapak Ibu Saudara, saya katakan saya mengalami kesuksesan, kejayaan dalam pelayanan. Tapi satu hal saya renungkan, apakah itu membawa kekekalan buat saya? Apakah itu menyelamatkan hidup saya? Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaan besar. Kalau hidup saya nggak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Saya baru merasakan, Bapak Ibu Saudara, ternyata yang saya rasakan dulu kejayaan dan kesuksesan membuat kesombongan, membuat saya naik, lupa, tidak pernah menundukkan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya katakan, saya dipercayakan oleh beliau melayani. Kalau pelayan namanya pelayanan pelepasan, pelayanan baptisan air, orang yang saya layani baptisan air pasti mengapung. Bapak Ibu Saudara, satu kebanggaan. Padahal itu semua punya Tuhan, dan membuat saya lupa segalanya. Pelayanan pelepasan, saya melayani pelepasan, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Semua, apakah itu membawa saya masuk surga? Kata firman Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah melakukan ini demi namamu. Tuhan katakan, enyah engkau, aku tidak mengenal engkau. Ini menjadi pertanyaan besar dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Saya melayani orang sakit, Bapak Ibu Saudara. Pernah saya melayani orang lumpuh. Saya katakan, kamu berjalan Bapak Ibu Saudara. Saya melihat kuasa dan mujizat Tuhan, hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi menjadi pertanyaan, apakah saya masuk surga ketika saya tidak hidup benar di hadapan Tuhan? Maka saya katakan, keputusan kita hari ini memilih hidup benar, kita akan memperoleh kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Kecuali saya mau katakan, apakah kita pilih kebenaran atau kita pilih ikut Tuhan sungguh-sungguh, atau kita pilih ikut dunia hari ini. Semua ada di tangan kita. Kata firman Tuhan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tuhan siap, tapi kembali kepada pribadi lepas pribadi. Carilah maka aku akan menemukan. Firman Tuhan katakan, hanya kembali kepada kita pribadi. Saya katakan, melayani kesuksesan, kejayaan pelayanan luar biasa. Pelayanan ini heboh. Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang tidak kenal. Waktu itu Geo Studio ya, tidak ada orang yang tidak kenal. Saya selalu dipercayakan. Pak Berti dulu selalu mempercayakan saya, di sana ada pelepasan, ada orang terikat, orang kesurupan dan lain sebagainya. Saya paling suka melayani orang kesurupan, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya sendiri yang kesurupan. Karena tidak menjaga hati, tidak menjaga hidup benar di hadapan Allah, tidak menjaga kekudusan di hadapan Allah. Ini masalahnya. Tapi hari ini setelah tahu, jaga kekudusan, jaga kesucian hati kita, maka kita lihat akan lebih luar biasa lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah awal dari pelayanan. Bapak Ibu Saudara, semua orang, kalau teman-teman pelayanan saya, rekan-rekan pelayanan saya dulu, tapi nggak ada bersama di sini, semua pecah. Di mana arah mereka hari ini saya tidak tahu. Apakah tetap melayani Tuhan, saya tidak tahu. Mereka pada iri, kakak ini pelayanan, jangan gitu kak, gantian kak. Silahkan, saya bilang. Bapak Ibu Saudara, maka saya katakan, jangan pernah takut hari ini kita memilih ikut Tuhan, bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya atas hidup kita, Tuhan akan menyatakan pembelanya atas hidup kita. Jangan pernah takut hari ini kita miskin, jangan takut hari ini kita kelaparan. Kalau kita hidup benar, Bapak Ibu Saudara, saya baru alami, saya baru rasakan, Bapak Ibu Saudara. Saya dulu pelayanan benar, Bapak Ibu Saudara, kami ini melayani, diajar murni, memang diajar memang murni dalam pelayanan. Tidak oleh karena ini, Bapak Ibu Saudara, memang ditanamkan. Ini luar biasa juga, Ibu Pendeta kita mengajarkan kami. Tidak pernah namanya oleh karena duit melayani, Bapak Ibu Saudara. Saya ditanam dari awal melayani. Tahun 2000 saya sudah memilih pelayanan. Tidak pernah. Tapi saya pun tidak pernah berharap kepada manusia dalam pelayanan. Tidak pernah iman saya bisik-bisik kepada manusia, kepada orang-orang yang saya layani. Tidak pernah. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Dan benar Tuhan memberkati dalam pelayanan luar biasa. Bisa berbagi. Bapak Ibu Saudara, memang ini sudah ditanamkan dari awal dalam pelayanan. Saya pernah dulu tahun berapa, ada satu yang dikatakan mentor lah, dia katakan mentor.
Dia gaji, saya gaji kamu pelayanan, katanya 250.000 awal pelayanan Pak Israel. Saya terima 250.000. Tapi waktu itu ketika saya terima uang itu, Tuhan bilang, kalau kamu menerima ini, hanya ini berkatmu. Besoknya saya kembalikan, Pak, saya kembalikan, anggaplah ini perpuluhan saya kembalikan. Bapak Ibu Saudara, dari situ saya ditegur Tuhan. Lebih dari itu saya menerima berkat Tuhan. Kami diajarkan dalam melayani pekerjaan Tuhan, kami yang harus memberi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak ada kami pernah bisik-bisik iman kami butuh ini, kami butuh itu. Tidak pernah. Bapak Ibu Saudara, benar yang dikatakan oleh Ibu Gembala kita, bahwa pelayan ini tidak ada pakai proposal-proposalan, hanya berharap kepada Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Maka kita hari ini pun ketika kita memilih hidup benar, percaya Bapak Ibu Saudara, saya rasakan sampai hari ini Tuhan pelihara hidup saya, tidak pernah kekurangan. Boleh tanya dan Ibu Gembala, pernahkah saya, saya nggak ada uang, minta dong uang? Nggak pernah Bapak Ibu Saudara. Saya selalu angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku anakmu, aku pelayanmu, selalu dicukupi oleh Tuhan. Tuh, luar biasanya hidup kita di hadapan Tuhan. Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhan, keperluanku menurut kekayaan dan kehormatannya. Buat siapa ini Bapak Ibu Saudara? Buat orang yang melakukan kebenaran yang sesungguhnya. Jangan bilang aku sudah ke gereja, mana berkatnya? Engkau cuma ke gereja hanya topeng, hanya mencari berkat. Engkau tidak akan mendapat apa-apa. Tapi karena engkau ke gereja, engkau cari kebenaran yang sesungguhnya, engkau akan menemukan Tuhanmu yang sesungguhnya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah tidak pernah menutup mata atas hidup kita kalau kita hanya bergantung dan benar-benar hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Saya baru merasakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan bela sampai hari hidup saya. Bapak Ibu Saudara, saya ini melewati banyak proses yang Tuhan sedang didik saya sampai hari ini. Tuhan benar-benar sedang membentuk hidup saya hari ini, membentuk sifat karakter saya yang keras hati, keras kepala, yang kadang sombong. Kalau sudah merasa dipakai Tuhan, datang sombongnya, angkuhnya. Tuhan sedang benar-benar menghancurkan saya hari ini Bapak Ibu Saudara. Sering Ibu Gembala katakan, lebih baik hancur sekalian di tangan Allah. Jangan hancur oleh karena dosa. Saya bilang dengan Tuhan, jangan sampai aku hancur oleh karena berbuat dosa Tuhan. Lebih baik aku hancur di tanganmu sekalian. Ini sudah menjadi komitmen. Ini adalah pilihan. Tidak ada mau pilih yang mana lagi Bapak Ibu Saudara. Hanya sesaat semuanya. Bapak Ibu Saudara, saya mau saksikan ketika saya sakit 10 hari yang lalu. Waktu tanggal 4 Desember. Saya mengalami sakit itu Bapak Ibu Saudara. Saya ditegur oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa kamu genggam, tidak ada bisa yang kamu pertahankan hari ini. Lepaskan apa yang mengikat kamu hari ini. Tuhan, apa yang aku pegang hari ini, aku tidak punya apa-apa. Ternyata keangkuhan hidup, kesombongan, kemunafikan, itu yang harus dilepaskan dalam melayani Tuhan, supaya kita boleh menyatakan Allah hidup dalam hidupku. Adalah kita dulu, hidup kita harus kudus, sekudus-kudusnya, dikatakan suci, sesuci-sucinya. Bapak Ibu Saudara, kelemahan saya adalah ketika kalau Tuhan sedang proses masalah fisik saya. 2016 saya pernah mengalami lagi juga sakit autoimun tulang. Saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan, dosa apa lagi yang ku perbuat ini? Berdoa dengan Tuhan. Aku tanya biaya pengobatan mahal Bapak Ibu Saudara. Tuhan, dari mana aku hanya pelayanmu dengan biaya yang sekian? Bukan hanya 1 juta Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya berserah dengan Tuhan, saya cepat mengaku dosa. Benar Tuhan, aku memang berdosa karena aku kecewa dan pelayanan ini. Pernah kecewa dan pelayanan karena pelayanan ini wow, luar biasa, tapi terjadi perpecahan. Di sini mendidik saya juga sebagai hamba Tuhan, mendidik saya juga sebagai pelayanan Tuhan. Apakah saya melihat kebenaran yang sesungguhnya, atau saya melihat tergiur dengan keduniawi, dengan duniawi yang mengiming-imingkan sesuatu? Di sini diproses oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini kita dibentuk. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, Tuhan membentuk kita. Karena Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, semua di dunia ini hanya sesaat. Semua akan berlalu. Apapun yang kita miliki hari ini, semua akan berlalu, semua akan lenyap.
yang kita bawa nanti ketika di hadapan tahta pengadilan. Apakah hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah hidup suci di hadapan Tuhan? Karena benar firman Tuhan katakan, orang benar pun hampir-hampir tidak diselamatkan. Benar kan ada firmannya? Bapak Ibu Saudara, satu kengerian buat saya sebagai pelayan Tuhan hari ini dikatakan orang benar pun hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi yang tidak benar hidupnya. Ini tidak hanya jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan pun hari ini banyak melakukan kesalahan, dosa dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya kaget membaca sesuatu hamba Tuhan. Hidup orang sebagai anak Tuhan katanya harus glamor, harus barang branded. Kaget saya. Waduh Tuhan, nggak salah kita punya barang branded Bapak Ibu Saudara, nggak salah kita punya mobil, tapi apakah itu membawa kita masuk surga? Orang yang nggak punya apa-apa lalu gimana? Pertanyaan besar hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya kaget. Tadi malam saya deg-degan, ada satu ketakutan saya buat orang ini. Tuhan, aduh Tuhan, menjerit hati saya dengan Tuhan. Tuhan katakan, makanya bersyukur dengan apa yang kau miliki hari ini. Engkau sudah tahu kebenaran, engkau harus bersyukur. Jangan pernah engkau menyia-nyiakan lagi ketika emas itu yang kau sudah dapat. Bapak Ibu Saudara, maka hari ini kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, bukan saya katakan ini gereja benar, tapi ini benar-benar kebenaran yang harus disampaikan buat kita supaya hidup kita sama-sama masuk surga ketika pulang nanti. Sama-sama kita ada di sana. Nanti saya ketemu di sana nanti. Dulu Mama Sejar, ada di sana. Sama-sama kita. Jangan nanti atau saya enggak. Saya yang melayani dia dulu. Kok ada dia di sana, aku di Kenapa kok ada dia, padahal aku dulu yang memperkenalkan dia kepada Kristus itu, supaya dia jatuh cinta dengan Kristus itu. Kok aku enggak? Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pertanyaan dalam hidup saya hari ini. Maka saya katakan saya bertaubat Tuhan. Tiap hari saya mengaku dosa, ampuni dosaku Tuhan. Ada hal-hal kecil mungkin Tuhan, dosa-dosa masa lalu yang ku perbuat yang tanpa ku sadari Tuhan. Aku minta ampun, bersihkan aku, kuduskan hatiku Tuhan. Aku selalu bersyukur, kuduskan hatiku Tuhan. Karena kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, kehidupan akan dimulai dari hati. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, sebab di sana Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita mulai dari hati kita. Kalau hati kita tidak benar dalam melayani Tuhan, hati kita tidak benar dalam bergereja cari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita pun tidak benar. Maka hari ini jagalah hati kita hari ini. Jaga hati kita. Karena memang musuh terbesar kita, iblis selalu mencuri, ada melihat hati. Jangan-jangan, hati-hati loh. Peluang dari gereja ini, hati-hati loh. Sudah dengar firman Tuhan. Tuh kan, iblis seperti itu loh. Tadi malam aja pikiran saya ditembak. Tuh kan, coba kamu gini, coba kamu gitu. Hei iblis, aku lebih percaya dengan Allahku yang hidup. Engkau boleh menjanjikan aku hari ini, tapi aku percaya karena Tuhanku, dia memberi kehidupan buat aku. Kata firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk membinasakan, tapi Yesus katakan, aku datang memberi hidup, hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Kalau Tuhan datang dalam kehidupan kita, kita hidup dalam kebenaran, kita akan hidup dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kami di sekretariat di gereja tidak pernah kekurangan. Selalu ada. Padahal Bapak Ibu tahu pelayanan ini, tahu semuanya, tapi tidak pernah kekurangan karena orang hidup benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Hidup dalam segala kelimpahan, firman Tuhan katakan, bukan hanya berbicara tentang berkat, bukan hanya berbicara tentang materi hari ini. Berkat dalam kelimpahan, kata engkau nanti pulang menghadap Bapa, kekekalan, keselamatan itu engkau miliki. Engkau memperoleh mahkota kehidupan itu. Amin. Kalau hari ini mahkota duri yang kau dapatkan, tapi kalau di sana mahkota kehidupan yang kau dapatkan. Ini janji Tuhan bagi orang yang hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran, hidup sungguh-sungguh menjaga kekudusan hatinya. Lihat Tuhan. Maka saya katakan, gereja, engkau harus dapat sesuatu.
Engkau harus tangkap pesan Tuhan dalam hidupmu. Jangan hanya ke gereja tidak dapat apa-apa. Ketika ditanya, apa tadi di gereja? Gak tahu tuh. Gak tahu tuh. Bapak ibu saudara, kau harus mengalami Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan lihat. Jangan pernah takut hari ini mengikuti Tuhan. Jangan aku selalu ibadah, nanti aku bagaimana makan? Bagaimana aku cari beras? Gak salah engkau cari beras, tapi cari dulu Tuhanmu. Engkau akan lihat Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kita hari ini. Tuhan tahu apa menjadi keperluan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Itu Tuhan. Ya. Luar biasa kalau kita hidup benar-benar menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Nah, satu firman Tuhan saya akan bagikan buat kita. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 6 saja saya membaca buat kita. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dia yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya selalu diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus dikatakan? Jawabannya ayat keempat. Orang yang murni, orang yang suci hatinya. Orang yang tidak terlibat dalam penipuan. Orang yang tidak hidup dalam dunia ini, keadaan dunia duniawi ini. Hidup dengan keinginan dagingnya. Tapi hidup dengan keinginan roh. Buah-buah roh setelah nyata, kata firman Tuhan. Jangan pernah hidup oleh karena keinginan daging kita. Kita tidak akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah mengalami Allah dalam hidup kita. Tanya bagaimana? Gimana sih Allahmu itu? Kita tidak bisa membuktikan. Karena kita juga hidup masih serupa dengan dunia. Tapi firman Tuhan, berubahlah. Jangan kau serupa seperti dunia ini. Kalau dunia mengejar sesuatu yang membawa kebinasaan hari ini, tapi kita mengejar sesuatu yang kekekalan hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Percaya janji Tuhan. Dikatakan jangan lembek, jangan memblek. Hari ini lihat Tuhan yang besar, lihat Tuhan yang hidup. Saya hari ini sangat percaya dengan Tuhan. Sakit sedikit enggak lah. Enggak Tuhan, aku percaya. Tadi aku imani Bapak Ibu Saudara. Tadi siang mungkin Tuhan membersihkan hatiku. Ada borok-borok yang sedang Tuhan kerjakan. Tiba-tiba gak enak perutku. Kenapa ya? Gak enak ini. Aduh Tuhan, ada apa? Kayak mual. Aku langsung ke kamar mandi. Belum isi perut, belum apa-apa. Buak. Wah, darah segar seini Bapak Ibu Saudara. Aku tahu Tuhan sedang menguduskan hatiku. Membuang semua sisa-sisa masa lalu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Membuang semua hal-hal yang tidak membawa kekudusan di hadapan Allah. Tidak ada apa-apa. Gak ada sakit tenggorokan, gak ada sakit dada, gak ada sakit perut. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara banyak sekali. Aku percaya Tuhan sedang membersihkan. Karena aku selalu berdoa, Tuhan bersihkan aku Tuhan. Aku gak mau ketika aku mati, ketika aku pulang nanti Tuhan, aku tidak berkenan di hadapan-Mu. Bukan aku takut mati Bapak Ibu Saudara. Karena aku diteguhkan ketika aku sakit, Tuhan selalu berbicara. Kamu kan seperti ini, kalau kamu seperti ini Ribka. Hei Bapak Ibu Saudara, ngeri. Bapak Ibu Saudara, inilah. Dulu saya sangat percaya, kenapa hari ini saya ragu dengan Tuhan. Saya dulu walaupun bandel-bandel tapi saya sangat percaya dengan Tuhan. Sangat percaya dengan Allah yang hidup Bapak Ibu Saudara. Saya ini sering mengalami pelayanan yang mau dibunuh tuh sering Bapak Ibu Saudara. Itu dulu waktu ibadah pemuda tanya tuh sama Ibu Gembala. Di hadapan Ibu Gembala di depan pintu gerbang. Sudah datang seperti ini loh, celurit itu loh. Menusuk. Tapi roh Tuhan bilang, hati-hati orang jahat. Bapak Ibu Saudara, waktu itu badan saya lebih besar dari ini loh. 90 kilo. Hei, Ibu Saudara mau tahu? Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mengangkat saya ke atas. Itulah pembelaan Tuhan. Bayangkan sampai tetangga
yang di sebelah tuh muslim. Apa ibu punya musuh? Enggak, saya bilang, saya enggak punya musuh. Itu pembelaan Tuhan. Kedua, waktu mandi, datang tuh setan dengan lidah yang segini. Satupun anak cowok tuh enggak berani mendekat. Membantu saya tuh enggak berani mereka. Tapi saya bilang, hei setan. Saya enggak takut Bapak Ibu Saudara. Karena roh yang ada dalam diri kita adalah lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Tuh, saya sangat percaya. Tapi karena bandel aja Bapak Ibu Saudara. Saya ini bandel. Kami bilang bandel kamu tuh Kak. Tahu Tuhan tuh bicara, tapi bandel, ngenyel bahasanya. Nanti dulu Tuhan, kadang kalau Tuhan ngomong, nanti dulu Tuhan, pura-pura gini, berpaling ke belakang. Itu Tuhan gak suka. Kadang bahasanya tuh kayak seperti Bapak kayak gitu. Main-main, Tuhan gak seperti itu loh. Gak ada main-main. Dia Allah yang serius. Itulah hari ini, ayo. Mari kita berlomba hari ini. Bukan berlomba mengejar harta dunia ini, tapi berlomba mengejar harta surgawi itu. Amin. Kita bekerja bersama-sama mengumpul harta kita di surga yang tidak karat dan ngengat, kata firman Tuhan. Kalau di dunia ini karat dan ngengat, tapi di sana tidak. Mari kita berlomba, kerja keras, kita mengejar kekekalan. Amin. Ini Bapak Ibu Saudara yang selalu membuat saya ketakutan tuh ketika Tuhan berbicara seperti ini. Jangan sampai kamu ditolak. Hei hambaku. Ini. Ayo hari ini kita mulai. Mungkin yang kemarin salah motivasi deh aku Tuhan. Aku salah deh sedikit Tuhan. Ayo mari luruskan kembali motivasi kita. Lihat Tuhan kita yang besar. Lihat Tuhan kita yang hidup. Dia menunggu kita di depan pintu. Dia siap mengetuk pintu hati saya dan saudara Ari. Maukah kita bertobat sungguh-sungguh hidup dalam kesucian dan kebenaran itu? Karena kita firman Tuhan katakan supaya kita serupa seperti Bapa. Amin. Sempurna Bapak Ibu Saudara. Ini yang kita kejar hari ini. Jaga kekudusan hati kita. Jaga setiap tingkah langkah kita. Jaga setiap perkataan kita. Jangan lagi ngomong yang ceroboh. Jangan lagi yang suka doil mulutnya ngomong yang gak benar. Hari ini bertobat, kita kembali lihat Allah kita yang benar. Tingkah langkah kita yang salah. Kemarin langkah kita mungkin langkah kita suka ke yang lain. Tapi lebih baik kita menghadap, lebih baik langkah kita ke rumah Tuhan hari ini. Amin. Itu yang benar, supaya kita menjaga kekudusan kita, memelihara hidup kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Jangan salah langkah lagi, jangan salah bicara lagi. Jaga mulut, lidah tak bertulang ini sangat gampang membuat kita jatuh dalam dosa. Mulut ini, tipu muslihat iblis ini pakai mulut kita yang kecil ini, yang tidak bertulang ini. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita jaga hari ini. Hidup benar-benar di hadapan Tuhan, pegang kebenarannya. Maka benar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu benar Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita supaya kita tahu langkah kita sudah sampai di mana. Entah kita sudah melangkah ke rumah orang berdosa atau kita melangkah ke rumah Tuhan, kita tahu, kita bisa mengukur. Filternya adalah firman ini sendiri. Ini HP salah. Firman Tuhan itu sendiri menjadi filter buat kita untuk menyaring hidup kita. Apakah kita salah dan benar Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab itu harus membaca kebenaran firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan pernah menghindar dari persekutuan ibadah, kata firman Tuhan. Karena itu melatih hidup kita. Untuk hari esok, hari ini dan untuk hari esok, kata firman Tuhan. Ada banyak orang lebih baik dulu cari yang lain daripada cari Tuhan. Besok kan masih ada hari Minggu. Bapak Ibu Saudara, berkatnya berbeda. Belum tentu hari ini engkau dapat, yang hari ini firman Tuhan belum tentu engkau dapat besok. Berkat yang berbeda engkau dapatkan. Maka carilah dulu kerajaannya, kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Itu benar firman Tuhan. Cari dulu Tuhan, cari dulu kebenarannya. Maka di situ engkau akan melihat Allah akan menyertai hidupmu. Allah akan memberkati engkau. Allah akan mencukupkan segala kebutuhan, keperluanmu. Engkau cari apa? Saya bilang dengan adik saya kemarin, kamu cari dunia hari ini, mana sampai hari ini belum ada bukti. Lebih baik engkau cari Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau mati kelaparan. Adakah kita hari ini yang percaya sungguh-sungguh dan Tuhan mati kelaparan hari ini? Ketuk pintu rumah tetangga minta beras.
Belum pernah ada kan? Kalau ada, perlu dipertanyakan. Iya, saya ini rasakan loh melayani Tuhan sungguh-sungguh. Gak pernah saya iman bisik-bisik dengan jemaat yang saya layani. Baik itu miskin, baik itu kaya, gak pernah saya bisik-bisik dengan mereka. Hari ini Tuhan tetap pelihara hidup saya. Itu Tuhan. Gak pernah Tuhan biarkan. Maka saya bilang, ketika engkau cari Tuhan sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran, jangan pernah menjauhi persekutuan bersama dengan Tuhan. Engkau akan merasakan Allah sanggup bekerja atas hidupmu. Allah sanggup memenuhi segala kebutuhanmu. Jangan pernah khawatir lagi, jangan pernah kecewa lagi dengan keadaanmu. Tapi lihat Tuhanmu yang besar yang ada di hadapanmu hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya tadi malam Tuhan berbicara terus, ngomong terus, susah tidur Tuhan, capek Tuhan. Besok mungkin gereja kotor karena hujan tadi malam. Saya mungkin bersih-bersih, gak bisa mejam mata Bapak Ibu Saudara, bolak-balik. Tuhan duduk, Tuhan bilang ngomong, aku mau berbicara. Duduk Tuhan, apa sih Tuhan? Itu ketika Tuhan berbicara, cuma diam. Karena saya hamba Tuhan yang hanya berharap kepada Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan pun hanya berdoa, duduk diam, hanya bertanya, Tuhan apa yang harus kusampaikan Tuhan? Kalau aku menyampaikan hal yang salah, jemaatmu akan disesatkan Tuhan. Siapa yang bertanggung jawab? Tuhan bertanggung jawab. Saya bilang gitu dengan Tuhan. Kalau salah saya bicara, hanya duduk diam. Gak ada sekolah saya ini Bapak Ibu Saudara, pernah sekolah tapi belum lulus ya. Belum sampai lulus loh saya sekolah. Belum berapa tahun? Belum setahun. Belum KKN-nya belum. Bapak Ibu Saudara, hanya sekolah dengan Tuhan, duduk diam, belajar dari kehidupan, melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Di situ mendidik saya, di situ mengajarkan saya Bapak Ibu Saudara, apa kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Mengutamakan Tuhan itu yang terlebih penting dalam hidup kita. Segala sesuatu akan mengikuti kita hari ini. Nggak perlu. Kalau pergi ke yang lain kita nggak perlu di hujan, kita bisa pergi. Tapi kalau pergi ke rumah Tuhan, hujan Bu Gembala gimana? Di sini hujan deras Bu Gembala, belum hujan batu loh. Nanti akan diuji hujan batu, mau nggak? Tetap ibadah nggak? Pertanyaan besar loh. Hei Bapak Ibu Saudara, saya ini loh selama 22 tahun gak pernah meninggalkan namanya ibadah di gereja. Ibadah persekutuan apapun selalu hadir. Kecuali kalau saya sakit Bapak Ibu Saudara. Itu. Kalau saya masih bisa berjalan, saya akan duduk diam. Walaupun kadang firmannya aduh. Ya kadang kan firman tuh keras teh, aduh deh. Tapi Bapak Ibu Saudara, lembutkan hati kita, maka Tuhan sendiri akan mengerjakan atas hidup kita. Amin. Kalau orang yang dipilih Tuhan, percaya Bapak Ibu Saudara, kamu adalah umat pilihan. Dikatakan firman Tuhan, percaya saja kita orang yang dipilih Tuhan hari ini. Amin. Ada satu firman Tuhan, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih, sangat sedikit yang dipercayakan oleh Tuhan. Marilah kita sampai orang yang dipercayakan oleh Tuhan hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami melakukan apa menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Hidup kudus, hidup suci di hadapan-Mu Tuhan. Hidup dalam kebenaran-Mu yang sesungguhnya Tuhan. Supaya kami boleh menjaga tingkah langkah kami Tuhan. Menjaga tingkah laku kami, perkataan kami Tuhan. Menjaga hati kami Bapa. Oleh sebab itu biar kebenaran firman-Mu lah yang selalu memperbaharui, memulihkan kami Tuhan. Memerdekakan kami, melepaskan dan bebaskan kami. Mungkin kami terikat Tuhan. Lepaskan dan bebaskan kami supaya kami mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Bukakan buat kami Tuhan selubung-selubung yang menutupi mata rohani kami saat ini Tuhan. Bukakan bagi kami Bapa. Lepaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga.
Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan tertanam di dalam hati kami. Kami melakukannya Tuhan. Hidup kami benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh mengasihi hidup kami. Kamilah orang-orang pilihan-Mu saat ini Tuhan. Berkat yang luar biasa dan kebenaran firman-Mu sore hari ini bagi kami, meneguhkan kami di dalam Tuhan. Mungkin kemarin kami orang yang khawatir, mungkin kemarin kami orang yang ketakutan dan kemiskinan, kelaparan, tapi kami percaya hari ini kami punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kami, asalkan kami hidup benar, hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu hanya alat-Mu Tuhan. Jauhkan hamba-Mu dari mencuri kemuliaan-Mu, biar Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu sore dan malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya.